Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Gajitahara dari Prodi Keuangan Perbankan Terapan. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul dengan analisis peluang dan tantangan penggunaan financial teknologi pembayaran digital terhadap mengoptimalkan potensi UMKM di Kecamatan Durensawit. Yang pertama, sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Ali Mas Jono dan Ibu Teti Rimenda. Yang kemudian saya berterima kasih juga yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji saya, yaitu Bapak Petrus Hari Kunchoroseno dan Bapak Ali Mas Jono Muhtar. Di sini kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini, sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi di dalamnya. Teknologi dan finansial memiliki hubungan yang sangat erat, dan dengan adanya hadirnya teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama financial technology. Nah, di sini financial technology memiliki perkembangan yang pesat di sektor perbankan. Adanya integrasi global, perkembangan teknologi internet telah membawa perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor, salah satunya di sektor financial teknologi yang mewarnai perkembangan bisnis Indonesia. Dampak pesatnya teknologi dan internet tidak hanya merubah industri perdagangan tetapi juga industri keuangan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya financial teknologi. Teknologi merupakan hal yang semakin hangat diperbincangkan di era sekarang, karena manusia sudah menganggap teknologi adalah suatu kebutuhan, bukan lagi sekedar keinginan saja. Manusia sangat terbantu dengan diciptanya inovasi-inovasi baru terhadap teknologi. Kemudian fenomena penelitian di sini, fenomena ini adalah saya mengambil dari suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan Durensawit, yaitu ada keterbatasan sumber daya dalam menggunakan financial teknologi, khususnya pembayaran digital. Kemudian gap di sini yang adalah penelitian sebelumnya kurang melihat variabel perihal tentang peluang dan tantangan. Jadi harus dikaji ulang. Rumusan masalah di sini, saya mengambil rumusan dengan masalah yang sumber daya keterbatasan yang ada, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi teknologi finansial pembayaran digital sebagai wujud peningkatan potensi pada UMKM Kecamatan Durensawit. Kemudian, bagaimana hasil analisis peluang dan tantangan pelaksanaan financial teknologi pembayaran digital pada UMKM di Kecamatan Durensawit. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui implementasi financial sudah sampai mana sih pembayaran digital UMKM di Kecamatan Durensawit, dan untuk mengetahui apa peluang dan tantangan financial teknologi pembayaran digital UMKM Durensawit, dan bagaimana UMKM menghadapi pesatnya teknologi perihal pembayaran digital. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengedepankan UMKM dalam proses penguatan potensi melalui pembayaran digital, dan masyarakat umum diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menambah pengetahuan wawasan mengenai financial teknologi terhadap penguatan potensi. Bagi mahasiswa diharapkan sebagai bahan referensi, literatur, dan informasi maupun penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan financial teknologi terhadap penguatan potensi UMKM. Dan bagi penulis sendiri adalah dapat dijadikan sebagai menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai penggunaan fintech dalam UMKM. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini adalah UMKM. Yang pertama, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas ekonomi. Dari sini ada kriteria UMKM. Yang pertama UMKM mikro, yaitu dengan penghasilan kekayaan bersih paling banyak 50 juta. Yang kemudian kecil, penghasilan lebih dari 50 juta dan paling banyak 300 juta, dan menengah yaitu 500 juta ke angka 10 miliar. Kemudian pengertian financial technology, yaitu financial technology merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan dan pengimplementasian teknologi yang digunakan untuk meningkatkan layanan jasa keuangan. Dan fintech sendiri di sini adalah penggabungan teknologi dan finansial, di mana teknologi dapat berupa otomatisasi dengan mesin atau penggunaan media internet untuk mempermudah layanan. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT. Nah, pengertian analisis di sini adalah kegiatan berpikir menguraikan keseluruhan menjadi suatu komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen itu sendiri. Hubungan antara satu dengan yang lainnya dan fungsi masing-masing adalah kesatuan yang terpadu. Dan analisis SWOT sendiri berarti suatu evaluasi terhadap keseluruhan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri adalah sumber daya, keuangan, sumber daya manusia, properti teknologi, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal di sini kayak tren bisnis, budaya masyarakat, sosial politik, dan ideologi. Kemudian masuk ke apa sih arti dari potensi? Potensi di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, atau apa sih yang menonjol di lingkungannya itu. Dan potensi ini sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan serta melakukan pembangunan dari suatu gagasan. Kemudian peluang. Peluang di sini adalah kondisi merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Kemudian tantangan. Tantangan itu seperti ancaman, yaitu menganalisis tantangan atau ancaman yang baru dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menghadapi berbagai faktor ke depannya dalam menghadapi dunia bisnis. Kemudian masuk ke kerangka penelitian. Kerangka penelitian di sini saya mengambil yang nantinya akan membentuk matrik grand strategi, yang bakal dicari dulu faktor internal melalui kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal peluang dan ancaman. Sini saya menggunakan metode penelitian, yaitu analisis deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitian di sini adalah UMKM Kecamatan Dusawit dalam lingkup Pujasera Cipinang. Dan jenis dan sumber data di sini saya mengambil data primer dengan cara wawancara. Kemudian saya mengambil metode pengambilan data sampel itu, saya mengambil observasi dan wawancara. Dan saya menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi di sini adalah triangulasi sumber adalah kita mengambil dari data-data dari sumber tersebut dalam melakukan wawancara, dan kemudian triangulasi teknik itu hasil dari olahan hasil dari wawancara tersebut yang akan menjadi suatu gagasan baru. Kemudian kita membahas perihal hasil dan pembahasan. Di sini adalah gambaran umum objek penelitian yang saya sudah sambangi untuk mencari hasil dari jawaban-jawaban wawancara tersebut. Sudah tertera dari jenis usaha, ada 5 jenis usaha, yaitu warung kopi, jus, bakso, martabak, dan sebelah. Kemudian ini adalah rangkuman dari jawaban yang saya tarik kesimpulan, yaitu dari kekuatan adalah memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi konsumen.
dapat dijadikan media promosi bagi penjual dan tercatatnya riwayat transaksi. Kemudian dari kelemahan, berpeluang terjadi error pada saat melakukan transaksi, kemudian membutuhkan akses internet yang memadai, dan di situ ada biaya administrasi dalam pada saat melakukan top up. Di sini terdapat peluang, yaitu semakin banyaknya masyarakat yang merasa malas untuk membawa cash. Di sini terdapat ancaman. Ancaman di sini adalah sosialisasi terhadap penggunaan pembayaran digital di masyarakat masih belum rata dan konsumen diberikan harga yang rendah bila menggunakan pembayaran digital. Nah, dan kemudian ada perbedaan harga di developer dan developer toko, padahal jenis usahanya itu sama. Kemudian berpeluang terjadi penipuan. Masuk ke matrik IFAS di sini. Sini matrik IFAS ada tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, beberapa faktor kekuatan, yaitu masuk faktor internal. Nah, kekuatan di sini adalah memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi konsumen. Diberikan bobot 0,167. 0,167 itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari total faktor internal itu, yaitu berjumlah 1. Nah, di sini saya membagi bobot per kekuatan dan kelemahan itu dibagi rata menjadi 0,5 dan 0,5 supaya tidak ada yang lebih menonjol. Nah, 0,167 itu dari 0,5 dibagi 3 perihal kekuatan di situ. Nah, kenapa saya memberikan rating 4? Karena memberikan kemudahan dalam proses pembayaran konsumen itu sangat kuat dalam meraih konsumen untuk datang dengan budaya sekarang, yaitu tidak membawa uang cash yang lebih banyak maupun cashless. Nah, di sini skor di sini bobot dikali rating 0,167 dikali 0,667 dikali 4 yang menghasilkan 0,667, dan jumlah dari skor kekuatan yaitu 1,667, dan kelemahan sama perhitungannya dengan kekuatan, yaitu bobot dikali rating menghasilkan skor 0,667. Di sini total dari skor tersebut adalah kekuatan 1,667 dan skor dari kelemahan yaitu 1 yang menghasilkan 2,667. Kemudian di sini sebelumnya saya jelaskan kalau di atas 2,5 itu berarti di atas rata-rata, yang berarti UMKM di Indonesia itu pengaruh sangat kuat dalam sisi grow untuk bertumbuh. Kemudian masuk ke faktor eksternal, perhitungannya sama dengan tadi, bobot 0,5 dikali rating menghasilkan 2, dan ancaman 0,125 dikali rating menghasilkan 0,25. Maka nanti dapat disimpulkan di diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius di sini adalah seperti perhitungan tadi di matrik IFAS yang menghasilkan kekuatan 1,667, kemudian kelemahan dihasilkan 1, dan peluang dihasilkan 2, dan ancaman dihasilkan minus 1,25 di bawah sini. Nah, kuadran di sini adalah dia masuk ke kuadran agresif, berarti grow. Di sini UMKM duren sawit khususnya di Pujasera Cipinang ini memiliki kekuatan untuk bertumbuh pesat karena dalam kategori grow. Di sini kuadran 1 agresif. Nah, di sini adalah 0,67 hasil dari pengurangan min 1,67 dikurang minus 1. Di sini saya berasumsi di titik ini, dan kemudian 0,75 dari pengurangan 2 dan minus 1,5, 0,75 saya berasumsi di titik ini. Kemudian masuk ke metrik dan strategi. Nah, matrik strategi di sini adalah seperti yang dijelaskan
tadi perihal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini dari kekuatan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran bagi konsumen, dan semakin banyak masyarakat yang merasa malas untuk membawa uang cash, menghasilkan strategi seperti ini, yaitu memperbanyak promosi yang bertujuan untuk menambah konsumen yang melakukan transaksi pembayaran digital. Kemudian dari strategi yang dicetuskan dari kelemahan dan peluang adalah adanya perbaikan terus-menerus sistemnya agar konsumen merasa nyaman dalam penggunaan aplikasi tersebut. Nah, kemudian strategi dari kekuatan dan ancaman. Di sini harus memperbanyak sosialisasi atau promo terkait penggunaan pembayaran digital. Apa loh itu pembayaran digital dan gimana cara untuk mendapatkan promo-promo tersebut? Nah, maka bisa didapatkan strategi untuk gunain loh ini loh apa pembayaran digital untuk mengenal sistem pembayaran digital dan supaya terbiasa. Kemudian strategi perihal kelemahan dan ancaman. Nah, akan dilakukannya inovasi promo yang menguntungkan bagi UMKM juga dan tepat sasaran kepada target pasar. Dan harusnya dilakukan upgrade sistem keamanan supaya pengguna baik pengguna ataupun UMKM rasa nyaman dalam melakukan transaksi pembayaran digital. Kemudian dapat ditarik kesimpulan di sini yaitu untuk mengoptimalisasi potensi UMKM digunakanlah analisis SWOT karena agar lebih tertata dan memudahkan evaluasi hasil usaha. Di mana dalam analisis ini kita dapat mengetahui apa saja loh strategi yang dapat menimbulkan meningginya potensi UMKM yang dijalankan supaya mencapai target yang diinginkan, baik internal maupun eksternal. Kemudian dalam suatu analisis tentu kita menemukan kendala yang dihadapi terutama dalam proses pembayaran digital ini. Nah, setiap permasalahan yang ada membuat kita semakin berpikir kritis menciptakan suatu kemudahan dalam melayani konsumen guna mencapai target yang diinginkan. Dengan kemudahan bertransaksi, membuat peluang usaha semakin besar, begitupun UMKM yang ada di sekitar Kecamatan Durensawit. Nah, ditemukan peluang usaha dari perhitungan tadi dalam faktor IFAS dan EQUAS dan dalam keputusan diagram Kartesius bahwa lingkungan UMKM Kecamatan Durensawit Pujasera Cipinang ini berada pada posisi kuat yaitu kuadran 1, yaitu sangat menguntungkan bagi UMKM. Kemudian saran di sini bagi financial teknologi pembayaran digital dari hasil penelitian ini sebaiknya dipermudahlah untuk pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan memberi kebijakan yang lebih tertata atau fleksibel melihat sikon dari penjual. Nah, untuk meningkatkan mutu dan strategi pemasaran agar mencapai hasil optimal. Dari analisis saya, penulis, adanya perbedaan promo dan developer aplikasi menyebabkan perbedaan harga yang mengakibatkan adanya perbedaan keputusan pembelian konsumen bakal berpengaruh. Kemudian, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan variabel analisis peluang dan tantangan, yang mana kedua variabel ini sangat secara simultan terhadap peningkatan potensi UMKM. Dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan pembayaran digital. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu penguji. Sekiranya saya ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian pemaparan hasil skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.